Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan saya Wulandari Febrianti sebagai moderator, rekan saya Adistafia sebagai pemateri 1, Adelia Yoga sebagai pemateri 2 dan Dania sebagai pemateri 3. Konflik Israel dan Palestina. Latar belakang konflik. Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia I, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour tahun 1917. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Penyebab konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, adanya perebutan tempat yang dianggap suci oleh Israel. Sebenarnya konflik sejarah perang Suriah dan Israel telah berjalan lama, tetapi tidak langsung meledak seperti yang terjadi sekarang. Jika merujuk kepada sejarah akan ditemukan bahwa yang memicu konflik tak berkesudahan ini adalah keyakinan Israel dari segi agama mengenai tanah yang dijanjikan kepada mereka. Tanah tersebut berada di Palestina, tepatnya di kota Yerusalem, sehingga Israel berupaya untuk merebutnya. Atas dasar itulah Israel merasa memiliki hak kepemilikan dan melancarkan segala cara untuk merebut Palestina. Yang kedua, Inggris memberikan fasilitas terhadap Yahudi untuk menduduki Palestina. Keinginan untuk menguasai Palestina tidak hanya sebatas keyakinan dari pernyataan agama bahwa negara tersebut adalah wilayah yang dijanjikan. Akan tetapi ada pula campur tangan pihak lain. Dalam hal ini, Inggris mengeluarkan aturan supaya kaum Yahudi bebas memasuki serta perlahan-lahan menguasai Palestina. Sementara pihak Palestina sendiri tidak bisa melakukan perlawanan atas keputusan Inggris, karena secara tidak langsung negara ini masih di bawah kepemimpinan Inggris dan juga termasuk ke dalam negara dengan militer terlemah. Yang ketiga, pembentukan organisasi Hamas atau Organisasi Pembela Palestina. Meski tidak memperoleh perhatian dari pemerintahan dunia, bukan berarti Palestina hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Justru di tengah konflik yang kian memanas tersebut, ada organisasi yang mengerahkan segala daya upaya demi menyatukan rakyat Palestina dan membela diri dari serangan Israel. Yang keempat, terjadinya penguasaan ekonomi melalui penaklukan kota Yerusalem. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu faktor penyebab perang Israel dan Palestina adalah permasalahan geografis. Wilayah yang diperebutkan tersebut adalah kota Yerusalem yang dianggap sebagai kota suci dalam beberapa agama di dunia. Kota Yerusalem ini mempunyai sejarah yang begitu menarik terhadap berbagai kalangan. Apalagi orang-orang yang ingin melakukan wisata rohani pasti tertarik untuk berdatangan ke kota ini. Yang terakhir, kepentingan politik. Penyebab ini cukup mudah untuk dipahami dengan menganalisis perang yang telah terjadi antara Palestina dan Israel. Dapat dilihat bahwa dalam peperangan dan unsur perpolitikan yang begitu kental, kedudukan Israel dianggap sebagai pemerintahan yang baik dan menjanjikan, apalagi di antara negara tetangganya. Perang 1947 sampai 1949. Sementara secara luas dilaporkan bahwa peperangan yang dihasilkan akhirnya melibatkan tentara dari 5 negara Arab. Tak banyak diketahui bahwa faktanya, selama peperangan terjadi, kekuatan angkatan bersenjata Zionis jauh melampaui seluruh kekuatan pasukan Arab dan Palestina, sering melebihi hingga 2 atau 3 kalinya. Apalagi tentara Arab tidak sampai menginvasi Israel. Terlihat jelas bahwa kancah peperangan hanya berada di tanah atau wilayah negara Palestina. Akhirnya, dan ini sangat berarti untuk dicatat, bahwa tentara Arab masuk dalam konflik hanya setelah pasukan Zionis telah menyatakan berhasil melakukan 16 pembantaian, termasuk pembantaian miris terhadap 100 laki-laki, wanita, dan anak-anak di Deir Yassin. Dan secara keseluruhan, tentara Zionis telah berhasil melakukan pembantaian di 33 lokasi.
pada akhir peperangan, Israel telah menaklukkan 78% kekuasaan Palestina. 3/4 rakyat Palestina menjadi pengungsi. Lebih dari 500 kota dan desa dienyahkan, dan peta baru ditetapkan, yang mana setiap kota besar, sungai, dan wilayahnya diberi nama baru dengan bahasa Hebreu. Dan segala peninggalan budaya Palestina kemudian dihapus. Dalam beberapa dekade, Israel menyangkal keberadaan dari penduduk Palestina tersebut, sebagaimana Perdana Menteri Golda Meir mengatakan, tak ada sesuatu yang bisa disebut sebagai bangsa Palestina. Perang 1967 dan USS Liberty. Di tahun 1967, Israel menaklukkan lagi tanah-tanah Palestina, menyertai Perang 6 Hari, di mana pasukan Israel melancarkan penyerangan mendadak ke Mesir yang meraih sukses besar. Israel berhasil menguasai sisa 22% tanah Palestina, meliputi West Bank dan jalur Gaza. Karena sesuai ketentuan hukum internasional yang tak mengizinkan untuk menguasai wilayah melalui perang, tanah yang dikuasai ini tidak termasuk wilayah Israel. Demikian juga meliputi wilayah Mesir yang kemudian dikembalikan dan wilayah Suriah yang sekarang masih diduduki. Juga selama Perang 6 Hari, Israel menyerang kapal perang Amerika. The USS Liberty menewaskan dan melukai lebih dari 200 awak kapalnya. Presiden Lyndon Johnson menyebutkannya kecelakaan penyerangan bala bantuan untuk tidak mempermalukan sekutunya. Dalam catatan Murir, mantan kepala staf gabungan, didapati bahwa penyerangan ini sebetulnya aksi perang melawan Amerika, fakta yang hanya ditayangkan oleh sedikit media. Konflik masa kini. Ada dua isu utama pada batang tubuh konflik berkepanjangan ini. Pertama, ada akibat yang tak terhindarkan, munculnya konsep untuk mewujudkan lahirnya sebuah negara yang mendasarkan pada kesamaan etnik, terutama ketika sebagian besar lahir di luar negeri. Padahal penduduk asli dari yang sekarang disebut Israel dulu 1906. Konflik masa kini. Ada dua isu utama pada konflik masa kini. Ada dua isu Konflik masa kini. Ada dua isu utama pada batang tubuh konflik berkepanjangan ini. Pertama, ada akibat tak terhindarkan, munculnya konsep untuk mewujudkan lahirnya sebuah negara yang mendasarkan pada kesamaan etnik, terutama ketika sebagian besar lahir di luar negeri. Padahal penduduk asli dari yang sekarang disebut Israel dulu 96% adalah Muslim dan orang-orang Kristen. Namun, para pengungsi ini dilarang kembali untuk menempati rumah mereka lagi, telah secara pihak dinyatakan sebagai negara Yahudi. Kedua, pendudukan yang terus-menerus dilakukan tentara Israel dan perampasan tanah milik perorangan di West Bank dan juga pengendalian jalur Gaza sangatlah opresif, dengan rakyat Palestina yang hanya sedikit memiliki kewenangan atas tanah mereka sendiri. Lebih dari 10.000 orang Palestina, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dijebloskan ke penjara. Hanya sedikit dari mereka yang diadili dengan layaknya penyiksaan adalah hal yang biasa ditemui. Secara periodik, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dilucuti dalam pemeriksaan. Rakyat dipukuli, perempuan melahirkan dilarang dibawa ke rumah sakit. Makanan dan obat-obatan dilarang memasuki wilayah Gaza, meningkatkan krisis kemanusiaan. Tentara Israel menginvasi setiap hari, menimbulkan luka-luka, melakukan penculikan, dan kadang membunuh penduduk. Sesuai kesepakatan perjanjian damai Oslo tahun 1993, sebenarnya wilayah ini harus menjadi negara Palestina akhirnya. Namun demikian, setelah bertahun-tahun penguasaan Israel dengan disertai perampasan dan penyitaan yang dilakukan, keadaan terus-menerus menjadi lebih buruk, hingga membuat penduduk Palestina berontak. Sebelum negaranya terbentuk, pecahnya pemberontakan ini dinamai Intifada yang dimulai pada bulan September tahun 2000. Keterlibatan Amerika. Hasil terbesar akibat dari lobby dengan kepentingan khusus bagi kaum Yahudi, pembayar pajak Amerika merelakan harta miliknya kepada Israel. Dan sejak terciptanya negara Israel, mereka menyumbangkan dana kepada Israel melebihi sumbangan kepada negara manapun.
Sekarang banyak rakyat Amerika yang makin menyadari bagaimana Israel menggunakan atau menghabiskan pemberian mereka dan berniat mengakhiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan dari kami cukup dimengerti ya. Untuk sesi tanya jawab kita tunggu di grup WhatsApp. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.